Buat ngerti kita harus mundur lagi. Tahun segini ekonomi Prancis itu lagi kacau balau. Uang kas negara habis buat perang dan cuaca buruk bikin gagal panen di mana-mana. Orang-orang harus ngantri berjam-jam buat dapetin cuma sebongkoh roti, sampai banyak yang tidur di jalanan, dan rakyat itu banting tulang kerja buat bayar pajak yang makin gila. Tapi di sisi lain, kerajaan justru malah foya-foya. Tiap malam ada pesta dansa dan sang ratu sibuk beli macam-macam perhiasan dan busana. Dan ya tentunya lama-lama rakyat jadi kebakar juga emosinya. Kepercayaan mereka ke istana menurun. Apalagi di tengah semua kesulitan yang ada, raja malah ngasih uang buat negara tetangga. Suasana pun makin panas. Karena uang terus menipis, raja terpaksa ngajak semua golongan rakyat buat diskusi. Solusi yang diajuin waktu itu, naikin lagi pajak rakyat biasa. Masalahnya, golongan yang ngewakilin 98% rakyat Perancis itu cuma dikasih 1 suara. Sisanya dikasih buat bangsawan dan pendeta. Dan ketika lagi pemungutan suara, rakyat lagi-lagi kalah. Hasilnya, amarah mereka makin memuncak. Ribuan orang nyerbu penjara buat ngerebut mesiu dan senjata. Orang-orang turun ke jalan, para bangsawan diburu, dan kastil-kastil dibakar. Terus para wanita yang geram gara-gara bahan makanan langka baris nyerbu istana kerajaan. Maksa keluarga kerajaan pindah dari sana biar mereka bisa ngerasain penderitaan rakyat biasa. Awalnya mereka nurut, tapi terus malah nyoba kabur, ketahuan, dan bikin rakyat makin marah. Akhirnya golongan perwakilan rakyat pun ngehapus sistem kerajaan di Prancis dan memulai era baru pemerintahan. Inilah peristiwa Revolusi Prancis. Revolusi Prancis bikin negara-negara di sekitarnya panik. Banyak raja lain yang takut rakyat mereka jadi ikut berani nentang ketidakadilan dan akhirnya berontak. Dan ketakutan mereka kemudian terbukti. Ide-ide revolusi kemudian menyebar dan sistem kerajaan perlahan-lahan mulai ditinggalin. Tapi sebenarnya Prancis masih ngelaluin jalan panjang. Sempat dikuasain diktator, diktatornya terus tumbang, tapi penggantinya malah diktator lagi. Sampai akhirnya mereka benar-benar nganut sistem demokrasi.